motif pembunuhan yang dilakukan Martinus Asmoro, 32, terhadap Catarina Widiawati alias Wiwit, 30. Akhirnya terungkap setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polda Sumsel. Asworo mengaku kesal karena kebohongannya sebagai pria mapan terbongkar saat dipaksa menikah oleh Wiwit sementara kondisinya tidak punya uang. Hingga pria yang bekerja sebagai pegawai koperasi di SMA itu pun merencanakan pembunuhan terhadap kekasih yang bekerja di bidang keuangan di perusahaan alat berat di Prabu Mulih. Dari data yang dihimpun Sripo, Asworo pertama kali mengenal Wiwit dari teman pada awal tahun 2016. Namun waktu itu belum bertatap muka langsung dan hanya berhubungan lewat telepon. Ngobrol biasa dulu. Terus lama-kelamaan baru jadian, katanya, saat ungkap kasus di Mapolda Sumsel. Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2017, Asworo ingat betul saat ia menyatakan cinta dengan Wiwit pada saat gerhana matahari, tanggal 9 Maret tahun 2016. Meskipun menjalin hubungan jarak jauh atau long distance relationship LDR, Asworo tetap intens berkomunikasi dengan sang kekasih. Bahkan tidak jarang pada akhir pekan, Asworo yang tinggal di Palembang mengunjungi Wiwit yang kos di Prabu Mulih. Tempatnya bekerja di bagian keuangan di perusahaan alat berat. Kami jadian bulan 3, pas gerhana matahari, kata Asworo sambil menahan rasa sakit di kedua kakinya yang ditembak polisi. Seiring berjalan waktu, hubungan keduanya makin dekat dan serius. Bahkan pada liburan Natal tahun lalu, Asworo sempat diajak Wiwit mengunjungi keluarga besarnya di Yogyakarta. Namun cinta tulus dari Wiwit itu, celakanya tidak dibalas dengan kejujuran dari sang kekasih. Sebab selama berpacaran itu, Asworo disebut mengaku sudah cukup mapan, dengan punya usaha percetakan dan mobil sendiri. Padahal pekerjaannya sebagai karyawan koperasi dan mobil yang kerap digunakan untuk ngapel sewa dari temannya. Pulang dari Jogja, sempat ketemu dengan orang tua Wiwit. Saya bilang ingin menikahi Wiwit dan mereka sudah setuju semua. Orang tua saya juga rencana mau ke Palembang. Tapi dibilang tidak usah karena nantinya akan ketemu di Yogyakarta, lokasi resepsi pernikahan. Jadinya dilamar lewat telepon saja, ungkapnya. Setelah itu, tanggal pernikahan pun dipilih yakni pada tanggal 5 September pada 2017 mendatang. Sebagai persiapan awal, pada tanggal 7 Mei lalu Wiwit kembali mengajak Asworo pergi ke Yogyakarta untuk membeli souvenir, mengurus berkas-berkas, hingga foto prawedding. Namun, Asworo baru bilang tidak ada uang. Tapi ia tetap akan berusaha mencari pinjaman untuk biaya pernikahan. Tanggal 7 Mei mau ke Jogja untuk persiapan dan perlengkapan. Saya iakan saja, Wiwit bilang pokoknya uang untuk pergi ke Jogja sudah ada, ucapnya. Termasuk gedung untuk resepsi pernikahan pun. Diakui Asworo, sudah di-booking oleh orang tua Wiwit dan diberikan down payment, DP. Korban sendiri juga sudah memberikan DP untuk wedding organizer yang akan mempersiapkan pernikahan mereka. Saya bantu yang kecil-kecil. Biaya Sekar Ayu, wedding organizer, itu kami berdua uangnya, ungkap Asworo datar. Namun rencana menuju jenjang pernikahan itu sedikit terhambat. Karena Asworo mengaku belum ada biaya untuk melunasi semua DP persiapan resepsi pernikahan tersebut. Dan pengakuan itu justru ia sampaikan 1 hari sebelum rencana mereka ke Jogja. Dalam perjalanan saat Asworo menjemput Wiwit dari Prabu Mulih, Palembang, tanggal 6 Mei lalu. Alhasil Wiwit kecewa dan marah setelah mengetahui kebohongan Asworo. Sepanjang perjalanan dari Prabu Mulih pukul 18. Keduanya kerap bertengkar hingga tiba di Palembang pukul 22. Dan menginap di hotel di Jalan Anwar Sastro Palembang. Di hotel itu, keduanya pun sempat bertengkar kembali. Hingga hanya Wiwit yang menginap di hotel. Sedangkan Asworo memilih pulang ke mesnya di Jalan Bangau nomor 54A Ilir Timur 2, Palembang. Saya bilang uang gak ada, terus cekcok. Gimana sih kok belum ada uang, katanya sudah siap. Terus saya jawab belum dapat uangnya, ungkap Asworo.
Aswaro yang merasa terdesak, emosi dan kesal, tidak bisa berpikiran jernih lagi. Dia tidak lagi berniat untuk pergi ke Yogyakarta, tapi berencana membunuh Wiwit dan mengambil harta bendanya. Keesokan harinya, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2017, pagi-pagi buta pukul 5. Aswaro menjemput Wiwit dari hotel dengan modus tetap melanjutkan rencana mereka pergi ke Yogyakarta. Namun bukannya lewat jalan protokol. Aswaro malah lewat jalan pintas dari Sekip menuju ke Kenten dan tembus ke Jalan Nurdin Panji menuju Bandara SMB 2. Saat di Jalan Nurdin Panji itu, mobilnya saya belokkan ke Jalan Sungai Sedapat, terus Wiwit saya pukul tiba-tiba beberapa kali. Saat dia lemas, saya tarik ke kursi belakang sebelah kiri. Lalu saya pukul lagi hingga tidak sadar, tapi dia masih bergerak. Lalu saya ambil kunci setir di bawah jok mobil dan pukulkan lagi di mukanya beberapa kali. Waktu itu posisinya sekarat. Saya cek denyut nadinya masih ada, lalu saya tarik keluar dan dibuang ke semak-semak, ucapnya. Sebelumnya, Aswaro ini sempat memberikan jawaban berbelit-belit kepada awak media. Tapi ya akhirnya Aswaro mengakuinya kalau pembunuhan terhadap Wiwit itu sudah direncanakan. Bukan spontanitas. Aswaro terdiam karena tidak bisa menjawab. Mau dikemanakan mobil sewaan itu saat di bandara nanti? Sementara dia pergi hanya berdua dengan Wiwit. Ya intinya sudah direncanakan, ucapnya saat didesak dengan pertanyaan. Apa benar niatannya menuju bandara SMB 2 untuk pergi ke Yogyakarta? Namun awalnya, Aswaro mengaku memang benar akan pergi ke Yogyakarta. Dia akan pergi dengan mobil Innova yang disewanya menuju bandara, bersama seorang sopir. Tiket pesawat pun rencananya baru akan dibeli saat di bandara. Namun, niat itu berubah karena terlanjur emosi dan marah, hingga berencana membunuh Wiwit. Kapolda Sumsel, Irjen Polisi Dres Agung Budi Marioto MC mengungkapkan titik awal pihaknya mencurigai Aswaro sebagai pelaku pembunuhan Katarina Widiawati alias Wiwit. Bermula dari bercak darah yang tertinggal di mobil Innova BG 1719 ya. Mobil sewaan itu dipakai Aswaro saat menjemput Wiwit dari Prabu Mulih menuju ke Palembang dan beristirahat di hotel pada tanggal 6 Mei lalu. Namun keesokan harinya saat dijemput Aswaro hendak menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Aswaro malah menghabisi nyawa Wiwit dengan menggunakan kunci setir. Kemudian mobil itu dikembalikan ke tuannya. Tapi bercak darah masih tertinggal meski sudah dibersihkan. Saat polisi olah TKP dan mengamankan mobil itu, ternyata ada bercak darah. Kemudian dari hasil identifikasi forensik, hasilnya identik dengan korban, ucap Agung. Dari sanalah, tim Rimau Polda Sumsel terus memburu keberadaan Aswaro. Dari teman dekatnya yang berinisial E, pula diketahui kalau Aswaro melarikan diri ke Lampung. Keberadaannya semakin terlacak saat mengambil uang di ATM milik Wiwit. Lebih 1 bulan tim mencari Aswaro ini terus sempat kesulitan karena Aswaro tidak pernah menghubungi keluarganya. Handphonenya pun dibuang habis membunuh, ucap Kapolda. Hingga akhirnya, tim Rimau bentukan dari Subdit Kejahatan dan Kekerasan, Jatanras, Polda Sumsel, yang juga berkoordinasi dengan Polda Lampung, berhasil membekuk Aswaro di kosan anggrek lantai 2 Gomor 7. Jalan Maulana Yusuf, Bandar Lampung, Senin, 12/6, sekitar pukul 14.30 WIB. Setelah diperiksa, Aswaro mengakui kalau dia telah menghabisi nyawa Wiwit dengan motif uang. Untuk tim Rimau saya ucapkan terima kasih atas loyalitas dan kerja kerasnya. Pupuk terus dan pertahankan. Khususnya untuk pengungkapan kasus-kasus yang jadi atensi masyarakat, katanya. Aswaro sendiri yang sudah merencanakan pembunuhan dan pencurian terhadap Wiwit, dikatakan Agung, akan dikenakan pasal 340 KUHP ayat 3, tentang pembunuhan berencana. Kita akan terapkan pasal dengan hukuman yang paling maksimal, tegasnya. *Infotratas.com. Jadi bagaimana menurut Anda?